Kasihan sekali si Ucok sekarang, sudah 2 minggu dikandangin terus karena kipernya berhenti. Jadi nggak ada yang bawa dia jalan-jalan. Tapi tenang aja, sekarang si Ucok sudah punya kiper baru yang akan bawa dia jalan-jalan keliling kampung. Oke, jadi hari ini aku mau ngajak kalian bawa si Ucok jalan-jalan keliling kampung setelah 2 minggu dia dikandangin terus. Karena kipernya yang lama tuh berhenti, tapi sekarang dia udah punya kiper baru kok. Tapi sebelum kita bawa si Ucok jalan-jalan keliling kampung, dia kita kasih makan dulu supaya nanti dia di jalan gak kelaparan. Alhamdulillah si Ucok dalam keadaan sehat ya. Sekarang usianya udah mau 1 tahun dan bobotnya tuh kayak udah berat banget, udah nggak bisa diangkat lagi karena dia emang udah tinggi banget juga, udah hampir 2,5 meter. Sekitar 2 minggu ini kiper yang merawat si Ucok dari kecil resign karena beberapa alasan. Jadi ya dalam 2 minggu ini dia dikandangin terus, yang biasanya dia dibawa jalan-jalan 2-3 kali seminggu keliling kampung. Nah sekarang dia malah dikandangin terus 2 minggu full. Jujur kasihan sih, tapi aku juga nggak bisa bawa dia jalan-jalan karena aku nggak sempat. Aku 2 mingguan ini juga sibuk banget kuliah. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita udah punya kiper baru yang nantinya akan merawat si Ucok. Nah kenalin, ini namanya Mas Iki. Dia kiper baru Pram Supardi. Dia sekarang sedang beradaptasi dengan si Ucok. Awalnya memang si Ucok tuh nggak suka banget sama dia karena memang si Ucok nggak suka sama orang baru. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah mulai akur. Mas Iki sudah sekitar semingguan lebih merawat si Ucok dan sudah waktunya sekarang untuk kita ajarkan Mas Iki gimana caranya membawa si Ucok jalan-jalan. Ini nanti kan kalau misalnya ada motor ya atau orang, dia biasanya tuh suka heboh. Jadi kita harus kendaliin dia kayak gini nih. Kita peluk kayak gini, dia bakalan diam gitu. Jadi inilah dia cara ngehandle dia. Dia di bagian leher bawahnya ini. Ini juga kan ada perisainya nih. Kita harus pegang kayak gini, dia bakalan diam nih. Tenang. Ya udah, sekarang kita bawa dia ya jalan-jalan. Oke, jadi sekarang mari langsung aja kita keluarin si Ucok untuk kita bawa jalan-jalan keliling kampung. Setelah dikeluarkan, biasanya si Ucok bakalan langsung tahu rute perjalanannya. Nah, ini keluar dari gerbang kandang, biasanya dia bakalan langsung milih lewat jalur kiri atau kanan. Nah, untuk hari ini dia maunya lewat jalur kiri, jadi kita ikutin aja ya. Sekarang kita sudah keluar dari gang Pram Supardi. Nah, sekarang kita pilih lagi nih, kira-kira si Ucok mau ke kiri atau ke kanan. Jadi kita ke kiri dulu aja ya, karena ini tuh jalan raya, jadi kita harus cepat-cepat keluar dari jalan raya ini. Di jalan raya biasanya banyak kendaraan, makanya kita langsung ambil jalur kanan menuju ke gang berikutnya. Nah di gang ini biasanya kita akan langsung ambil jalur kanan lagi. Tapi tergantung si Ucok sih, dia mau lewat dari jalur apa. Dia memang sudah tahu rute perjalanan yang biasanya dia suka. Dia bakalan lari kencang kadang-kadang dan dia bakalan ninggalin kita. Tapi kalau kita udah terlalu jauh dari dia, biasanya dia bakalan diam sebentar untuk nungguin kita. Karena jujur untuk bawa si Ucok jalan-jalan kayak gini lumayan capek ya. Soalnya dia emang suka lari-lari karena dia happy banget kalau dibawa jalan-jalan kayak gini. Apalagi kalau kita udah di gang yang ini nih. Di sini kan ada warung sayur ya. Jadi si Ucok tuh hobinya bakalan berhenti di warung sayur ini untuk beli sayur-sayuran. Ya beliin sayur-sayurannya sayuran sawi lagi sih. Karena memang si Ucok suka banget sama sawi. Kita bakalan berhenti di sini dan si Ucok bakalan ngemil sawi dulu dan makan. Dan sambil kita juga berhenti karena capek ya. Nah setelah selesai makan sawi, sekarang kita lanjut untuk bawa si Ucok jalan-jalan lagi. Kalian tahu nggak sih, kalaupun misalnya sebenarnya si Ucok dikeluarin sendiri, dia bakalan pergi main sebentar dan dia bakalan bisa pulang sendiri. Tapi kita memang nggak pernah sih keluarin dia sendiri. Tapi itu artinya dia udah tahu jalur di kampung ini dan dia udah paham di mana rute yang biasa dia lewati. Nah dari jalur yang ini kita akan masuk ke kanan melewati jalan raya sedikit dan masuk ke kiri lagi. Dan ini tuh sudah masuk ke gang Pram Supardi ya. Dari sini nggak terlalu jauh lagi ke Pram Supardi, sekitar 150 meteran aja. Dan dari sini si Ucok sudah bisa kita lepaskan. Dia akan lari dan kita mengikuti dari belakang. Dan setelah dia sampai ke gerbang masuk Pram Supardi, dia akan masuk sendiri. Kalian bisa lihat, dia benar-benar pinter banget ya, Masya Allah banget. Aku benar-benar senang banget sih ngelihat kepintaran si Ucok kayak gini. Mudah-mudahan aja dia nanti jinak ya sama kiper barunya. Nah setelah si Ucok selesai jalan-jalan dan masuk ke kandang, biasanya dia akan langsung ke irigasi biru untuk minum sambil mandi-mandi. Kita nanti bakalan mandikan, tapi hari ini airnya agak sedikit berlumpur ya, jadi tidak jernih. Makanya untuk sekarang dia nggak minum dulu di air ini, dia kita mandiin aja. Dia benar-benar udah tahu banget rutinitasnya. Dia kalau dimandiin juga bakalan diem dan kegirangan, karena memang kayaknya setelah jalan-jalan dia bisa keringatan kali ya. Makanya dia senang banget kalau dimandiin kayak gini. Nah setelah selesai dimandiin kayak gini, dia bakalan masuk ke kandang dan
dan nunggu disiapin makan. Dan sekarang kita kasih makanannya ya, karena memang dia udah nunggu banget itu. Soalnya setelah jalan-jalan biasanya dia bakalan kelaparan. Nah ini kalian bisa lihat, kita kasih makan si Ucok. Kebetulan ini juga udah sore. Masya Allah dia lahap banget ya makannya. Sehat-sehat terus ya Ucok, dan semoga akur dengan kiper barumu. Dan karena kegiatan kita hari ini udah selesai, jadi kayaknya sekian dulu aja kali ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow. Dan dadah.